Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun 2022, satu tahun telah berlalu, dan coba teman-teman renungkan bagaimana begitu baiknya Yang Maha Kuasa ya, kita masih diberikan kehidupan, berarti menandakan bahwa pada dasarnya teman-teman ini baik-baik saja ya. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang masih berkutat dengan asam lambung ya, kecemasan, panik, gelisah dan lain sebagainya. Ya pada dasarnya intinya kenapa asam lambung kita tidak kunjung sembuh itu adalah kedisiplinan teman-teman ya. Jadi teman-teman belum bisa mendisiplinkan diri untuk menjaga pola pikir yang baik, pola makan yang baik, dan juga pola hidup ya. Jadi tiga serangka ini memang tidak bisa dipisahkan, harus dijalankan dengan konsisten ya. Jadi saya paham betul ya, karena saya juga pernah mengalami asam lambung, terutama mengenai pola makan ya. Jadi setiap orang tantangannya beda. Ada yang bisa jaga pola makan, tapi tidak bisa jaga pola pikir. Ada yang bisa jaga pola pikir, bisa jaga pola makan, tapi tidurnya kurang terus atau nggak bisa tidur. Nah, jadi itu pun akan menghambat penyembuhan kita atau kesembuhan kita. Jadi intinya pola makan, pola hidup, pola pikir itu betul-betul harus dijalankan ketiga-tiganya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit mengenai pola makan dulu sedikit ya teman-teman ya, mungkin kita ulangi kembali. Ya, jadi pada dasarnya walaupun kita pantang makan ya, pada dasarnya pantangan asam lambung itu hampir dilakukan untuk penyakit lain teman-teman. Jadi makanan yang digoreng, santan, daging ya, minuman bersoda, kopi, teh, hampir semua jenis penyakit pantangannya itu sama sebenarnya teman-teman ya. Karena makanan-makanan yang disebutkan tadi pada dasarnya nggak kurang sehat untuk kesehatan ya. Contoh yang paling umum adalah makanan yang digoreng. Ya, kenapa hampir semua penyakit dilarang memakan makanan yang digoreng? Jangankan sakit asam lambung atau sakit kolesterol, anak batuk aja pasti dokter katakan jangan makan gorengan. Ya, kenapa? Karena coba teman-teman bayangkan misalkan tempe aja. Tempe itu kan bagus ya sebenarnya, tapi pada saat kita goreng, itu minyaknya itu, lemaknya akan masuk ke dalam tempenya. Ya. Kalau satu potong mungkin tidak terlalu. Kalau kita makan 2-3 potong, pagi makan, siang makan, malam makan, itu sudah beberapa potong. Dan minyak yang dipanaskan itu lemaknya menjadi tinggi, lebih meningkat berkali-kali lipat. Ya, makanya makanan yang digoreng itu bisa dibilang pantangan semua jenis penyakit. Hampir semua jenis penyakit pantangannya adalah tidak makan yang digoreng. Nah, jadi teman-teman harus belajar ya, bisa mengulik sendiri di rumah bagaimana caranya makanan tanpa minyak tapi tetap enak ya. Jadi saya pribadi pun sama, selera teman-teman, selera saya sama ya. Karena dari kecil sudah terbiasa makan makanan yang digoreng. Nah, pada saat disuruh berhenti itu sulit ya. Dan kita merasa, aduh, saya mau makan apa? Sebenarnya itu tidak sulit kalau teman-teman membiasakan. Ya, jadi teman-teman harus bisa searching-searching di Google bagaimana caranya mengolah makanan tanpa digoreng. Ya, kalau misalkan teman-teman ada yang punya dana lebih, punya uang lebih, bisa beli air fryer ya di toko-toko banyak, itu maksudnya yang penggorengan tanpa minyak. Nah, itu bisa membantu supaya teman-teman pola makannya lebih bervariasi. Dan jangan pun sampai teman-teman jaga pola makan sampai kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi. Ya, jadi sayur buah itu tidak boleh sampai tidak dimakan. Tempe tahu, protein itu harus ada. Ikan, ayam misalkan yang makan ya, pilih yang tidak berlemak tapi harus ada protein. Kacang-kacangan pun jangan digoreng. Mungkin kalau kacang tanah, kacang merah sebagian walaupun direbus atau disangrai, itu biasanya banyak yang kambuh, tidak cocok. Tapi bagi yang cocok, makan aja secukupnya, jangan banyak. Kacang mede, kacang almond itu boleh tapi tidak banyak dan tidak digoreng. Ya, jadi kuncinya itu teman-teman ya, teman-teman harus belajar bagaimana caranya memasak makanan yang enak tanpa minyak, tanpa digoreng, dan tanpa yang pedas ya. Karena sebagian orang yang biasa makan makanan pedas, pada saat makanan itu tidak pedas, itu seperti sulit masuk, karena makanan pedas itu mengandung zat adiktif teman-teman ya. Jadi seperti ada bukan adiktif ya, seperti rasa pengen terus, ketagihan lah ya, yang nggak bisa dipungkiri itu ada yang edik itu kan ketagihan ya, bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman harus bisa bisa mengendalikan itu. Seleranya itu harus dikendalikan. Sambil kita mengendalikan selera, kita cari tahu resep makanan enak, tapi tidak hambar ya, dan tidak membosankan.
Nah, seperti yang saya masak tadi pagi, misalkan sawi putih dengan kembang tahu, bumbunya bawang merah, bawang putih direbus dulu, campur bawang daun, itu rasanya enak sekali ya. Nah, bisa dibilang nggak kalah dengan makanan yang biasa kita makan yang minyak-minyak itu. Tapi tentunya kita harus biasakan dulu pertama kali kita makan, nggak mungkin seenak makanan yang digoreng. Tapi pada saat kita lakukan terus-menerus dengan konsisten, kita akan merasa enak dan tentunya bukan nomor satu enak di mulut saja, tapi enak di badan. Ya, saya sendiri sama teman-temannya kadang-kadang kalau saya lagi liburan ke Pangandaran, ke Bandung atau ke Jakarta ya, nggak ada makanan lain, saya makan makanan di luar misalkan, itu terasa di badan. Badan rasa berat ya, seperti walaupun tidak kambuh seperti dulu asam lambungnya, tapi terasa tetap apa namanya, tidak enak di badan. Karena apa? Makanan yang digoreng itu mengandung penyedap rasa, ya makanan yang mengandung asin yang tinggi itu bisa dibilang tidak bagus untuk kesehatan ya. Teman-teman bisa mungkin udah sering mendengar ya, makanan yang terlalu asin itu bukan hanya tidak baik untuk asam lambung, tidak baik juga untuk jantung, untuk ginjal. Makanan-makanan penyedap rasa itu tidak baik ya. Jadi bagi teman-teman, sekarang sudah 2022, bahkan sudah mau bulan Februari ya, teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, ya itu kita harus bersyukur. Kendalikan cemas juga ini penting teman-teman ya. Jadi cemas itu sering saya jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya, itu sama rasanya bahkan lebih berat dibanding kalau teman-teman salah makan ya. Misalkan teman-teman makan santan atau makan sambal, biasanya besoknya baru terasa. Nah, kalau cemas biasanya asam lambung akan naik saat itu juga teman-teman. Makanya misalkan kita harus ubah pola pikir ya. Misalkan ada tetangga meninggal atau saudara meninggal, kita harus ubah mindset kita bahwa semua manusia itu pasti ujung-ujungnya pasti kepada Yang Maha Kuasa meninggal ya. Tapi ya tinggal waktunya saja ya. Ada orang sehat-sehat tahu-tahu misalkan maaf ya, walau alam ketabrak ya atau misalkan kecelakaan ya. Itu kan tidak sakit. Jadi kita harus ubah mindset, ya semua manusia itu pasti kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kita tingkatkan amal ibadah kita aja ya. Nah, tentunya kita lebih tenang ya. Jadi kalau kita misalkan terlalu takut dengan hidup ini, ya kita cemas kita tidak akan pernah hilang ya. Karena sampai hayat di kandung badan ya, sampai napas kita ada, pencobaan itu akan selalu ada ya. Rasa rasa kecewa, rasa sedih, tangisan itu tidak akan pernah pergi dari hidup kita selama kita hidup. Itu sudah kodrat manusia ya, untuk menghadapi namanya pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian hidup ya. Jadi kita harus kuatkan mental ya, karena semua orang mengalami ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan atau ujian itu di luar kemampuan setiap manusia dengan porsinya masing-masing ya. Jadi kita harus belajar bersyukur teman-teman. Misalkan kalau kita lagi di jalan, coba kita lihatnya jangan ke atas, kita lihat pengemis di pinggir jalan, kita lihat orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan ya, mereka masih bisa bersyukur, masih bisa tersenyum ya. Kita jelek-jelek mungkin teman-teman masih punya motor, masih punya rumah, punya mobil, banyak di luar sana bahkan untuk makan hari ini pun mereka berpikir mau makan apa ya. Jadi kita harus banyak berpikir dalam hidup. Kecemasan, bagaimana mengendalikan kecemasan tidak bisa dipungkiri. Selain jaga pola makan ya, selain teman-teman bergaul ya, ngobrol, beraktivitas, tidak bisa dipungkiri hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa itulah yang betul-betul bisa mengendalikan cemas kita. Itu jalan utama, kembali kepada yang di atas, itu kuncinya teman-teman. Jadi apapun agama teman-teman ya, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, karena itulah yang di atas lah yang mengendalikan hidup kita sebenarnya. Kita hanya menjalani saja dengan ikhlas ya, dengan sebaik-baiknya ya, karena tubuh kita ini kan yang ciptakan kan yang di atas ya. Jadi kita jagalah tubuh kita ini sebaik-baiknya ya. Sama seperti kita punya, misalkan kita pinjem barang ke punya motornya teman atau mobilnya teman, tentunya teman kita akan marah kalau misalkan motornya itu kembali dalam bentuk rusak atau tabrakan atau lecet ya. Yang Dia Maha Kuasa pun sama. Tuhan sudah kasih tubuh kita ini dalam bentuk sempurna. Kita jangan sampai rusak tubuh kita. Kita usahakan semaksimal mungkin supaya tubuh ciptaan Tuhan ini tetap sehat. Kalau sakit ya, bukan hanya nanti bagaimana teman-teman sendiri yang merasakan ya.
Ya, teman-teman kan sudah pernah merasakan bagaimana tidak enaknya kalau asam lambung naik ya. Tentunya ya teman-teman hindari. Jadi teman-teman pun harus belajar ya, harus betul-betul bisa menelaah kira-kira apa yang membuat asam lambung kita itu naik ya. Misalkan kemarin ada yang WA kepada saya seorang ibu, "Pak, kepala saya tiba-tiba kelingan." Nah, itu nggak mungkin sebenarnya. Semua itu ada penyebabnya. Salah makan, cemas, kurang tidur, ya, telat makan, kebanyakan makan, ya, kecapean, ya, itu adalah penyebab-penyebab kelengan, ya. Jadi nggak mungkin kelengan itu muncul dengan sendiri kalau tidak ada pemicunya. Jadi kita harus pelajari. Oh, habis saya makan ayam goreng misalkan ya, wah ini saya kelengan. Oh, berarti memang penyebabnya itu ya, kita tinggal hindari saja. Kita nggak usah pikir bagaimana cara mengendali penanggulangannya ya. Kita tinggalin lagi, jangan dimakan lagi. Berarti itu udah jelas pemicu kelengan kita. Nah, jadi kita harus betul-betul bisa meneliti tubuh kita sendiri. Kita harus mengenal tubuh kita sendiri. Karena kan kita ya setiap hari bergaul dengan tubuh ya. Nggak mungkin saya bisa tahu kenapa itu bisa terjadi kepada teman-teman. Saya hanya bisa mereka-reka saja. Karena kan teman-teman yang menjalani hidup teman-teman. Ya, tapi nggak ada salahnya juga sih bertanya kepada saya. Tapi ya paling saya menjelaskan itu tadi. Penyebabnya misalkan, oh saya sesak nafas ya. Apakah ada salah makan? Apakah misalkan ada cemasnya? Ya, itu bisa semuanya bisa teman-teman telaah ya. Bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Jadi banyak juga yang bertanya mengenai vaksin ya. Jadi pada dasarnya asam lambung itu kalau memang lagi tidak kumat sebenarnya aman-aman saja, dan nanti dari pihak yang vaksin pun biasanya dicek tensi ya. Kalau tensi tinggi itu tentu tidak boleh divaksin ya. Mereka lebih tahu, teman-teman bisa langsung ke tempat vaksin saja. Nah, tapi tentunya gini teman-teman, banyak yang berpikir bahwa vaksin ini bisa menghindari kita dari COVID. Itu tidak juga teman-temannya. Jadi pada dasarnya paling baik pertahanan dari tubuh kita itu adalah pola makan ya, gizi ya. Jadi kita harus tetap melengkapi gizi kita dengan seimbang, tidur cukup ya, banyak makan sayur buah, kendalikan stres. Itu adalah imun terbaik sebenarnya. Vaksin itu hanya membantu. Makanya teman-teman lihat ya, kebanyakan yang sudah vaksin pun tetap kena COVID ya. Karena apa ya? Karena tidak jaga pola hidup ya. Bahkan teman-teman juga mungkin lihat yang tidak divaksin pun nggak pernah kena COVID ya. Jadi intinya kenapa banyak orang COVID itu parah itu ya karena komorbid ya. Jadi komorbid itu adalah salah satu penyebab parahnya COVID ya. Jadi komorbid itu adalah penyakit bawaan. Dan yang paling salah adalah teman-teman berpikir kalau COVID itu harus banyak makan ya. Tapi teman-teman jangan salah ya. Pada dasarnya pada saat virus menyerang, kita boleh makan tapi jangan berlebihan ya. Jadi yang memperparah COVID itu adalah pada saat tubuh kita terlalu banyak mengandung lemak jenuh. Nah, itu virus, bakteri itu cepat menyebar. Jadi teman-teman harus banyak makan sayur buah, dan kalau bisa puasa malah ya, karena pada saat puasa itu pertahanan tubuh kita itu akan mengeluarkan kotoran secara otomatis ya. Jadi sangat dianjurkan ya, misalkan ada yang penderita COVID, makan hanya 2 kali saja. Jam 4 sore itu sebisa mungkin sudah terakhir makan, malam jangan makan lagi, paling kalau mau minum jus buah. Ya, itu untuk pertahanan tubuh supaya tubuh kita secara alami mengeluarkan kotoran termasuk virusnya itu. Ya, jadi mungkin panjang kalau saya bicarakan mengenai COVID ya, tapi intinya khususnya bagi penderita asam lambung ya, kita sudah masuk ke tahun yang baru. Kita ubah pola pikir kita lebih baik lagi, tujuan kita perbaiki lagi ya, selalu berpikir positif, jangan berpikir negatif ya. Bagi yang minum arang aktif dengan rutin ya, karena pada dasarnya arang aktif ini luar biasa teman-teman ya, karena bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, asam lambung, asma, sinus, flu berat teman-teman ya. Kalau saya anjurkan bagi penderita infeksi saluran kencing misalkan, flu berat ya termasuk COVID ya, teman-teman bisa konsumsi 4-6 kali arang aktif ya. Kalau saya begitu teman-teman, kalau flu berat udah mau sakit, saya minum arang aktif 6 kali sehari ya. Saya minum
2 jam 3 jam sekali, biasanya itu nggak jadi flu teman-teman ya, karena itu kan arang aktif bukan membunuh, mengikat virus bakteri, dikeluarkan melalui BAB, dan itu biasanya BAB-nya itu akan banyak kotoran keluar lendir-lendir karena membersihkan usus ya. Jadi bagi teman-teman yang ada gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, arang aktif ini sangat membantu sekali untuk penyembuhan teman-teman. Ya oke, mungkin dari saya segini dulu, mungkin supaya di tahun baru ini teman-teman sehat selalu, ya banyak rezekinya ya, banyak bisa banyak berguna bagi orang lain juga. Ya oke, selamat pagi teman-teman, sampai ketemu kembali.